Kamu dulu maunya cuma jadi pacar aku. 6 bulanan. Kamu maunya cuma jadi istri aku. Masa sih ada cowok gitu mau sama aku. Tidak ada cowok yang kayak dia gitu bisa menerima cewek apa adanya. Bener gak ya aku bisa nikah kayak orang-orang? Apakah aku cuma ngimpi, apakah gimana? Tapi alhamdulillah bener. Jadi impian aku udah terwujud. Kalian ini definisi cinta sejati. Sakit banget dan omongan orang itu juga sama kan manusia. Kembali lagi di Bicara Dari Hati Sarah Wijayanto. Dan kali ini aku kedatangan Ani dan Edi. Mereka yang bersatu karena ikatan cinta yang tulus. Seperti apa? Kita ngobrol langsung aja sama Ani dan Edi. Apa kabar? Baik. Deg-degan ya? Iya. Deg-degan. Lumayan. Hah? Lumayan. Mendingan atau udah mendingan kan tapi? Udah. Oke. Jadi video kalian itu viral. Iya. Jadi ini kalian baru menikah. Iya, sekitar 3 bulanan. Oh, terus si video itu yang pertama kali posting siapa? Yang pertama kali posting itu kakak. Oh, kakak. Seberapa banyak sih yang nonton itu? Jutaan ya? Ya, iya. Banyak sih yang postingnya kak. Tapi videonya viral semua gitu. Oh, viral semua. Iya. Oke. Terus pas pada saat kamu tahu videonya viral gimana? Ani perasaannya gimana? Dikasih tahu sama orang-orang gitu. Katanya kamu viral cina di TikTok, di FB sama di YouTube katanya. Saya kaget gitu. Terus? Aku bisa gitu. Ya karena banyak yang posting sama video gitu. Jadi banyak yang support dari netizen. Kalau bilangnya kalian ini definisi cinta sejati gitu ya. Ani, aku boleh nggak sih nanya soal kondisi Ani, nggak apa-apa? Iya boleh. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini memang terlahir seperti ini? Iya, terlahir. Dulu ini nggak orang tua kasih tahu kondisinya apa gitu? Enggak. Enggak kasih tahu. Oh, nggak kasih tahu. Cuma dari lahir gitu. Kamu pernah nggak kayak nanya gitu, kenapa sih gitu? Enggak. Oh, enggak. Jadi nggak pernah ada obrolan kenapa aku begini gitu? Iya. Enggak. Jadi kamu langsung terima aja gitu ya? Iya, terima. Terus sempat ke dokter nggak, Ani? Sempet. Malahan udah dioperasi udah 3 kali. Oh, ini udah dioperasi udah 3 kali. Terus? Ya gitu. Ini udah jadi kata dokternya apakah harus menjalani operasi lagi atau? Iya harus katanya. Operasinya udah yang ke-3 kali. Oh, ini udah ke-3 kali. Tahun berapa waktu itu dioperasinya, Ani? Sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oh, udah lama ya? Udah. Umur 10 tahunan. Iya, umur 10 tahun aku ya. Oh, Ani pernah nanya nggak sama ibu atau sama bapaknya gitu? Kenapa ini, karena apa gitu? Enggak. Diagnosa dari dokternya apa? Ya dari lahir katanya. Oh, dari lahir gitu Iya. aja katanya. Iya. Terus Ani sendiri mencari tahu nggak? Ini apa ya gitu? Enggak. Iya. Iya. Terus terakhir ke dokter berarti udah lama ya? Udah. Harus sekarang yang kalau bisa yang ke-4 kali. Katanya buat ngerapihin aja katanya. Buat ngerapiin apa? Buat ngerapihin itu yang ke-4 kalinya. Oh, buat ngerapihin yang harus operasi lagi. Iya. Emang nggak bisa sekali ya, jadi emang harus berapa kali ya? Harus bertahap. Oh,
Terus kalian berdua sudah sempat ngobrol nggak? Kayak nih harus operasi lagi gitu? Sama dokternya juga udah ngobrol ya sama Iya. Bu Endah. Iya udah. Oh udah ngobrol, Iya. terus? Ya katanya kalau mau dioperasi lagi, Ani tinggal Berangkat ke tinggal rumah berangkat sakit. aja katanya. Oh di mana Di ini? rumah sakit Hasan Sadikin. Ditangani Yayasan Sekeloa. Oh dari yayasan gitu, cuman tinggal Aninya aja siap atau enggak gitu ya? Iya. Ani boleh nggak bercerita tentang masa kecilnya Ani? Punya adik kakak nggak sih? Punya. Punya. Iya. Ani berapa bersaudara? 4. Cewek 2, cowok 2. Oh Ani anak keberapa? Kedua. Oh anak kedua. Deket sama kakak adiknya? Deket. Dulu waktu masih kecil suka ini nggak sih, kayak ada yang nakal ke kamu, suka kayak dikatain gitu? Banyak. Terus Iya. kamu seperti apa nih ngadapin itu semua? Ya Allah, gak gimana cuman gimana ya, susah ngejelasin ya. Sakit banget gitu, hati aku sakit. Tapi gimana lagi ya, takdirnya udah kayak gini. Ya udah, diterima aja gitu. Mau diledekin, mau dikatain apa, ya udah aku mah pasrah aja. Gitu. Sampai hari ini adik kakak deket, masih suka ngobrol? Deket ya? Iya. Terus pada saat ketemu sama Edi, ketemunya di mana? Dari sosial media. Dari sosial media. Iya. Edi pertama kali ngelihat Ani, apa yang ada di pikiran kamu? Pertama kali awalnya gitu gimana ya? Jadi agak kaget sih Kak, karena awalnya sempat gak pernah tahu gitu pas di HP itu. Tapi saya juga mengerti dengan keadaan Ani gitu. Saya gak ninggalin Ani gitu, jadi dilihat dulu dari sifatnya, dari karakternya. Ternyata Ani itu orangnya baik gitu. Terus pertama kali deketinnya gimana? Boleh nggak cerita? Boleh. Edi pas ada pikiran kayak, oh iya nih gue jatuh cinta, kamu ngomong apa sama dia? Ngomong apa? Ingat nggak? Katanya kamu dulu maunya cuma jadi pacar aku. Oh iya. Terus kamu mau gak cuma jadi istri aku cuma dulu kamu teh. Bilang gitu sama aku. Dia langsung bilang kayak gitu? Iya, pas awalan dari chatan sosial media baru ke WA. Gitu. Nah Ani yang dulu bisa dibilang dibully ya kan? Banyak orang yang ngata-ngatain, terus tiba-tiba ada seseorang yang sayang sama kamu gitu ya? Iya. Itu perasaan kamu, ingat nggak pada saat itu apa? Apakah kayak ada, masa sih? Nggak mungkin gitu? Iya, dulu sih aku teh nggak nyangka gitu, masa sih ada cowok gitu mau sama aku, kan aku mah jelek, nggak kayak orang lain, cantik, enggak. Masa sih awalnya aku nggak percaya gitu sama dia, dikirain teh bohongan gitu, dikirain teh gimana, tapi lama-lama ya serius gitu. Jadi nggak langsung ya, jadi kamu butuh proses dulu ya, kayak bener nggak ini gitu ya. Gitu. Terus akhirnya kayak, oh iya deh aku juga suka gitu. Berapa lama itu Ani? Ya gitu. 6 bulanan. Oh 6 bulan. Terus akhirnya kayak, iya deh gitu. Itu langsung kamu ajak kawin atau gimana sih? Enggak, jadi deket dulu ya? Iya deket dulu. Oh pertama ketemu, kayak ngajak ketemunya gimana? Ya ketemu. Aninya ngajak Ketemu gitu. ke rumah gitu. Ke rumah. Tapi gak langsung ke rumah, di jalan dulu gitu.
Oh, ketemu di jalan. Terus pas Iya. pertama ini inget nggak momennya? Kamu ngomong apa ke dia coba? Waktu itu, oh Ani itu ini ya kataku dulu. Ya pas lupa lagi. Lupa lagi. Cuman Edi memang dari awal ngelihat Ani memang semuanya ya. Kamu melihat sifatnya Iya, ya. ngelihat sifatnya Ani gitu karena Ani itu orangnya tulus gitu. Orangnya tulus. Iya, jadi nurut gitu Ani itu. Kenapa kemanapun saya pergi, Ani selalu ikut gitu. Selalu nemenin. Ya selalu nemenin. Oh. Mau susah atau tidak, Ani selalu ikut aja gitu. Ya. Oh iya. Apa yang paling Edi suka dari Ani? Dari kesabarannya, kebaikannya gitu. Kalau Ani apa yang bikin Ani jatuh cinta sama Edi? Ya sama kayak dia. Ya kebaikannya gitu. Bisa nerima aku adanya gitu. Ya sama deh. Sama kayak dia gitu. Karena tidak ada cowok yang kayak dia gitu bisa nerima cewek apa adanya. Tidak ada 1000 pun cowok seperti dia tuh tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi Edi satu-satunya orang yang berani mendekati Ani ya? Iya, satu-satunya. Sebelumnya nggak pernah deket sama orang? Pernah sih, lama ketemu. Tapi pas pulang ke rumah, dia itu bohongin aku. Orang tuanya bilang ke aku, cowok kamu mah cina udah gak ada, cina udah meninggal. Padahal dia kan mau putus sama aku teh. Tapi tidak ada cara lain. Gitu. Ya makanya dia berbohong. Pura-pura meninggal. Ya Allah. Padahal enggak. Itu aku sakit hati banget. Padahal kalau gak mau mah mau aja. Apa susah ya daripada bohongan gitu. Kan dosa kan bohongan. Maksudnya kalau misalnya emang nggak mau yang ngomong aja Ya, gitu ya. kan Kamu aku malah juga kan nggak maksa. Iya, Nggak maksa sama dia. Tapi kenapa dia setega itu bohongin sama aku. Ya udah deh. Aku mah ya gitu deh. Sakit banget. Berarti dia udah berapa lama menikahnya? 3 bulan. 3 bulan. Kenal totalnya berapa lama berarti? 2 tahun ya? 5 Setahun? bulan lebih. 5 bulan lebih. Setahunan berarti ya kalian sama-sama. Jadi 5 bulan PDKT terus kemudian menikah. Nah, Edi, pada saat kamu memutuskan untuk menikahi Ani, kamu bawa dong ke keluarga kamu. Ibu bapak kamu gimana? Pertama kali tahu gitu. Kalau ibu sama bapak, jadi terserah ke sayanya aja gitu. Gak ngelarang apa-apa gitu. Kalau kamu memang suka sama dia, gak apa-apa gitu. Ayah sama ibu mah dukung aja gitu. Edi anak keberapa sih Edi? Saya anak ketiga. Oh, anak ketiga. Dari punya adik juga? Punya 1. Sekarang Edi pekerjaannya apa? Di konveksi. Oh. Ya bikin menjahit gitu. Oh, jahit. Iya, menjahit. Kalau Ani? Enggak, cuma di rumah aja. Oh, jadi ibu rumah tangga aja yang ngurusin Edi ya? Tapi suka ngikutin ke saya gitu. Oh, suka nemenin ya? Iya, suka. Nah, kalau Ani pada saat tahu ada laki-laki yang mau menikahi kamu langsung ke orang tuanya atau kamu udah ngomong dulu ke orang tua kamu? Mereka gimana pada saat tahu ada yang mau menikahi kamu? Sempat ngasih tahu sama mamahnya. Iya, sempat ngasih tahu.
Awalnya sih keluarga aku juga nggak percaya gitu. Ada cowok mau menerima anaknya, nggak percaya 100%. Tapi kalau udah dibuktiin lah baru percaya, alhamdulillah gitu. Edi, duduknya jangan kaku dong. Masih deg-degan ya? Enggak? Dikit. Pertama kali ya? Pernah gak sih di interview gini? Setelah kemarin videonya viral udah pernah ya? Oh udah pernah. Udah. Berarti gak terlalu deg-degan dong? Iya. Masih ada dikit? Iya dikit. Terus rencana kalian berdua setelah menikah nih apa? Rencananya sih mau cepat-cepat kuliah ngomongan gitu. Oh. Iya. Ini nggak Edi sama Ani sempet konsul juga nggak ke dokter? Maksudnya kalau misalnya punya anak bagaimana? Itu pernah sempet diobrolin nggak? Enggak. Belum pernah. Tapi sempat dikasih tahu gitu sama ibu bidan gitu. Bilang apa ibu bidannya? Harus Harus. banyak Banyak makan apaan? toge gitu. Iya. Sama emergen katanya. Jadi emang ngalir aja ya maksudnya? Ya ngejalanin aja gitu ya? Iya ngejalanin Ya aja. menjalani aja. Terus kepikiran nggak kayak misalnya dengan kondisinya Ani, apakah harus tanya dulu ke dokter, takutnya nanti bayinya ada genetiknya gitu? Kalau pikiran enggak, Kak. Jadi saya gimana ya? Serahkan aja sama Tuhan. Diserahkan aja sama yang kuasa gitu. Jadi jalanin aja ya? Iya. Jadi aku penasaran deh, pengen tahu. Arti cinta buat kamu tuh apa sih? Ketulusan, kesetiaan, sama kebaikan gitu. Kebaikan hatinya. Karena walaupun dia cantik juga gitu. Seperti gimana ya? Kalau awal-awalnya putus di tengah jalan kan jadi percuma gitu, Kak. Iya. Jadi fisik itu memang hanya bukan jadi nilai utuh ya? Kamu ngelihat semuanya ya? Iya. Kalau Ani gimana? Ya buat apa gitu punya cowok ganteng, punya cowok banyak harta, kalau hatinya tidak baik tuh buat apa? Ya gitu deh. Tapi Ani balik lagi ke kondisi Ani ya waktu Ani kecil. Kakak sama adik-adik tapi semuanya normal? Normal, alhamdulillah. Ibu maksudnya kamu sama sekali nggak pernah ada ngomong apa gitu, nanya? Enggak. Cuman tahu sih, cuman dari lahir aja mungkin udah takdirnya dari Tuhan gitu. Cuman gitu aja ya? Iya. Tapi apa harus ada ini nggak sih Ani kayak ada perawatannya nggak, misalnya harus netes mata atau apa gitu? Yang mesti dilakukan Ani sampai hari ini apa? Ada nggak? Atau ada minum obat gitu? Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada. Tapi memang harus operasi yang keempat. Iya. Cuman ini lagi nunggu kesiapan kamunya aja ya? Iya. Udah sempet ini nggak? Sempet kayak nanya gitu kalau misalnya operasi berapa lama apa gitu? Dulu itu harus nunggu agak dewasa dulu ya? Iya. Agak dewasa, katanya badannya harus dibesarin cina. Oh biar kuat ya? Iya. Kan dulu aku umurnya baru 10 tahun. Kalau mau di 1 kali kan nggak kuat gitu kan, badannya kondisinya lemah. Iya. Jadi harus nunggu badannya besar gitu. Kuat dulu ya? Iya, kuat dulu. Baru operasi. Baru operasi. Ani kalau misalnya ngeliat Edi, romantis gak sih orangnya? Ya gitu deh. Romantis sih ya, tapi gimana ya susah ngejelasinnya.
Suka bercanda. Suka bercanda juga? Iya, suka bercanda dia. Cemburuan nggak? Siapa yang di antara kalian yang cemburuan? Ani suka sama. Oh iya, normal itu. Kalau misalnya cemburuan, biasanya gimana? Kalau Iya, cemburuan. kalau misalkan saya keluar rumah gitu, nggak boleh sendiri. Dia harus ikut. Oh, temenin terus ya? Ya kalau saya keluar sendiri, dia marah-marah gitu. Harus ikut. Edi, ini kan kayak boleh nggak kamu menyampaikan perasaan kamu ke Ani? Kalau misalnya ini kan ada Ani di depan kamu. Kamu mau bilang apa? Mengungkapkan perasaan kamu ke dia. Boleh. Pegang dong istrinya. Neng, kamu gak perlu khawatir gitu. Aku kesana kemari itu bukan ngapa-ngapain gitu. Aku cuma menjalani keperluan aja gitu, bukan mencari yang ini yang itu gitu. Aku setia kok sama kamu tenang aja gitu. Gak usah takut Dilihat dong suami. Malu ya. Ani mau bilang apa sama suaminya? Makasih ya, kamu udah jadi suami yang baik buat aku. Kamu udah mau menerima aku apa adanya, dan makasih juga udah sayang sama aku, sama keluarga aku juga. sama. Udah gitu. Tepuk tangan dong. So sweet. Jadi panggilan sayang Ani ke Edi apa? Aja. AA. Ya. Panggilnya. Ya. Terus setiap hari suka ngomong, suka ngungkapin ini gak sih kayak I love you gitu? Enggak. Oh enggak, malu ya? Lalu kalau pacaran masih sering, tapi kalau udah nikah gimana ya? Jadi kayak canggung ya? Ya, asalnya pantas aja gitu. Kan kalau udah nikah kan udah gimana ya? Udah dewasa gitu, nggak kayak dulu Kayak pas malu waktu. ya? Iya, malu gitu kalau udah nikah kan. Ini buat kamu. Ani ungkapin sayangnya dong ke Edi. Gimana? Makasih ya, kamu udah memberikan bunga ini. Makasih banyak ya, kamu udah baik banget sama aku. Makasih juga. Sama-sama. Pegang dong tangan. Malu ya? Tepuk tangan dong guys. Nah, Ani, ini kan nggak gampang ya jadi kamu ya. Setiap hari, nggak apa-apa taruh situ aja. Oke, kan jadi kamu kan nggak mudah ya. Apa yang biasanya kamu lakukan kalau misalnya tiba-tiba ada omongan orang atau ada omongan orang terdekat yang nggak enak gitu? Ya, gimana ya? Menyakitkan banget menjelaskannya, soalnya sakit banget. Dan omongan orang itu gimana ya? Omongannya yang tidak bisa tidak bisa dikontrol gitu omongannya. Iya. Ya, ngomongnya sih seenaknya gitu. Padahal kan aku juga kan manusia. Iya. Terlahir dari, ya gitu deh. Padahal kok gimana ya? Membulinya terlalu
dalam gitu, tidak dipikir sekali buat menghina orang, kan harus dipikir dulu apakah dia sempurna, apakah dia gimana itu kan. Kan manusia kan tidak ada yang sempurna kan, Betul. kecuali Tuhan aja yang sempurna. Ya gitu. Tapi masih ada nggak sampai hari ini yang suka ngomong gitu, Edi? Misalnya ke Edi gitu. Ada Kak, tapi lewat sosial media. Oh, lewat gitu, sosial banyak media. Kayak gimana misalnya? Misalnya kamu kok mau sama cewek kayak dia, masih banyak cewek tuh di luar sana, kok malah milih yang kayak gitu. Berarti emang ya kita, tapi kembali lagi ya, kita kan nggak bisa ngatur orang mau ngomong apa ya. Iya, Yang penting kalian berdua. Kan terbukti dari cintanya kalian berdua itu benar-benar diingatkan lagi bahwa kita ini kan jiwa yang berbadan, iya, bukan badan yang berjiwa. Jadi Edi hari ini datang ke Bicara Sarah Wijayanto, aku diingatkan lagi tentang bahwa cinta itu tak kasat mata. Cinta itu melebihi apapun yang ada, yang kelihatan. Kamu ngelihat Ani ya dari semuanya. Iya, Gitu dari ya. semuanya Kak. Dari ketulusannya gitu, dari semuanya. Pernah kamu diajarin sama ini nggak sih sama orang tua? Atau emang dari? Iya, diajarin. Oh, diajarinnya gimana? Iya, selalu dididik dari kecil gitu. Lama saya dari umur 13 aja udah sering dikasih cobaan gitu. Contohnya? Seperti udah nyari kerja sendiri gitu. Udah di kota orang gitu. Oh, jadi kamu tuh dari kecil emang udah mandiri ya? Maksudnya dipaksa untuk mandiri gitu ya? Iya Kak. Dari umur 13 tahun kalau nggak salah. Itu kamu kerja apa dulu? Masih di konveksi, menjahit. Oh, dari umur 13 tahun. Iya. Bapak ibu ada tapi? Ada, tapi di Tasik. Oh, jadi kamu di kota lain bekerja sendiri? Iya, di Bandung. Oh, terus itu gimana? Kamu sekolah sambil kerja artinya? Enggak, saya sekolahnya sampai tamat SD. Pernah SMP, tapi sampai kelas 2. Sampai kelas 2, terus langsung bekerja sampai hari ini ya berarti ya? Ya, sampai hari ini. Berarti dari perjalanan hidupnya Edi itu belajar tentang cinta itu ya? Atau Edi dulu pernah disakitin ya? Pernah. Sama perempuan? Iya. Itu umur berapa Edi? Umur 20-an, 19, 20. Apa yang terjadi? Gitulah. Sakit hati gitu. Makanya dari situ kamu belajar? Iya, belajar. Bahwa cinta itu. Fisik nggak penting ya? Iya. Yang penting itu dari hati. Dari ketulusan hatinya gitu. Dan orangnya baik gitu. Walaupun cantik sih, tapi dia nyakitin gitu. Buat apa ya? Iya. Edi sampai sekarang bapak ibu masih ada? Masih ada. Masih. Jadi Edi bekerja memang untuk keluarga juga ya? Iya. Untuk keluarga juga, dan sekarang apalagi sudah punya istri ya? Iya. Ada Edi punya ini nggak? Cita-cita gitu? Atau mimpi kayak, oh aku pengen apa untuk keluarga aku gitu? Buat yang gimana Kak? Misalnya dalam pekerjaan, kamu mau sesuatu yang lain, atau kamu suka sesuatu. Atau misalnya kayak, oh aku pengen
kerja sebagai ini supaya nanti bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan Ani? Iya, kalau cita-cita sih pengen jadi, iya, konten kreator, Kak. Oh, mau Cita-cita. jadi konten kreator. Iya, Berarti udah mulai dong bikin video? udah Bikinnya biasanya tentang kecil-kecil. apa? Tentang keseharian gitu, Mhm. tentang masak, apalah gitu. Tentang keseharian aja gitu. Mhm mhm. Terus? Saya rekam, terus saya posting di sosmed, di sosial media. Udah mulai berarti sekarang? Udah. Barengan sama Ani berarti ya? Iya. Kalau Ani, punya nggak mimpi misalnya, aku pengen, make up misalnya, atau aku pengen, OTD itu apa sih? Kayak hari ini aku pakai baju ini guys gitu, apa sih namanya? Ya konten kreator juga gitu. Pernah kepikiran gitu atau apa? Aku masih cita-citanya mau kan konten itu kan HP-nya harus agak bagus ya, kameranya dikit. Kalau cita-citanya sih pengen punya HP IP17. Pengen punya HP baru. Iya gitu. Oh iya supaya bisa bikin video yang bagus ya? Iya. Oh gitu, tuh Mas Edi. Ya insya Allah. Amin. Kalian pernah berantem gak sih? Sering gak berantemnya? Sering. Oh sering. Oh pengantin baru. Biasa ya pengantin baru ya. Itu karena apa? Salah paham aja atau? Ya biasalah, seperti dari cemburu atau gimana gitu, salah paham. Biasanya yang minta maaf duluan siapa? Ani, Oh Ani. Oh iya. maaf ya Cina tadi marah-marah. Jadi kamu tahu ya kayak kenapa nih kok gue marah-marah gitu ya? Iya. Lucu banget sih. Oh jadi kamu ngambek kan tapi Iya. Aku sendiri yang minta maaf. iya kayak ngapain nih gue ngambek gitu ya? Iya. Kan aku kan kalau ngambek sama suami itu kan gak boleh kena video sama kayak aku minta maaf duluan gitu. Kan salah aku sendiri. Gitu guys. Jadi kita tidak boleh gengsi untuk minta maaf duluan. Kadang-kadang emang suka emosi ya, jadi udah marah dulu. Jadi it's okay kadang-kadang minta maaf duluan. Oke, jadi sekarang aku mau info buat kalian yang suka ngemil anti ribet yang satset. Ini ada Dilan Matcha Crunchy Caramel. Dia teman ngopi aku. Aku selalu kombinasikan dia dengan kopi. Jadi nggak sendirian guys, ada temennya. Tuh kayak gini. Nih. Ini udah pasti jadi solusi banget buat kalian yang suka ngemil, yang satset dan anti ribet nggak pakai repot. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan vanilla karamel dan matcha yang enaknya bikin rindu. Aku sekarang nyetok di tas di mobil, jadi kalau misalnya lapar kapan aja di mana aja tinggal buka anti ribet dan tinggal satset. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Ngomong-ngomong soal Dilan, aku juga mau info buat kalian. Ada film Dilan ITB 1997 tanggal 30 April 2026 serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Kalian kalau rindu suka ini nggak? Kalau misalnya pergi, I miss you gitu nggak sih? Yang romantis siapa di antara kalian berdua? Oh iya, bilang I miss you gitu nggak? Ya, enggak, tapi cuma romantis doang gitu. Apa? Ya enggak sih, cuma gimana ya? Ngomong kayak aku kangen gitu. Kalau dulu deh pas pacaran. Ya sering gitu. Oh iya, ngomongnya gimana? Aku kangen atau aku rindu? Aku kangen cuma aku mau ketemu katanya mau pulang sama ke Garut. Oh Kata aku ya udah pulang aja kan dia mah kerja di Bandung kan aku nggak di Garut. Jadi kalau hari libur kan dia mah suka pulang ke Garut. Ke rumah aku paling 2 hari, paling seminggu kalau di Garut. Nih, kalian berdua pernah nonton nggak berdua ke bioskop? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Hah? Ya, belum pernah. Oke.
ini aku mau kasih kalian berdua tiket aku mau kasih kalian berdua tiket nonton film Dilan ITB 1997 biar happy di Bandung ya berarti ya? Iya, di Bandung. Iya, berarti di Bandung buat kalian ngedate. Makasih Kak. Sama-sama. Jadi nonton film ya romantis ya. Jadi sambil ngedate. Aduh. Perginya boncengan biar sama kayak Dilan ya. Oh, oke. Aku dikit lagi ya, boleh nggak? Aku mau tanya ya. Boleh. Kalau misalnya mengingat waktu kalian nikah, waktu ijab kabul itu, kamu deg-degan nggak sebelumnya? Lumayan. Lumayan. Iya. Kalau Ani gimana? Deg-degan banget. Iya. Ini deg-degan sama sedih. Oh sedih, kenapa kok sedih? Ya sedih aja, gak nyangka gitu. Aku bisa nikah kayak orang-orang yang gitu deh. Gak nyangka aja itu. Apakah aku mimpi, apakah aku gimana. Tapi sedih banget pas awal-awalnya sih aku bahagia banget. Tapi pas mau acaranya dimulai, aku sih sedih sangat terharu. Iya, bener nggak ya gitu ya? Bener nggak ya aku bisa nikah kayak orang-orang? Apakah aku cuma mimpi, apakah gimana? Tapi alhamdulillah bener. Jadi impian aku udah terwujud gitu, udah gimana ya? Udah nyata gitu. Iya. Kamu masih ingat nggak ininya? Kamu hafalin nggak tuh waktu itu? Waktu ijab kabul. Sebelumnya? Lupa. Lupa ya? Mas Edinya lucu. Jadi bener-bener momen yang tidak pernah terlupakan buat Ani ya? Iya. Sekarang tapi kalian tinggal berdua aja atau ada? Berdua di kosan gitu. Oh, jadi berdua ya udah nggak sama keluarga ya? Oh, jadi tapi kalau misalnya kamu kerja sekarang tetap harus ke Bandung? Iya, karena kosannya juga di Bandung. Oh, kalian jadi berdua di Bandung udah. Jadi pas pada saat nikah, abis itu pindah dari Garut ya? Oh, jadi sekarang di Bandung. Iya. Oke. Edi sama Ani, yang bikin kalian bahagia tuh apa? Yang bikin saya bahagia itu Ani orangnya jujur, Ani orangnya baik, selalu membantu saya gitu. Ketika saya kesibukan dengan pekerjaan saya, Ani selalu membantu gitu. Suka masak, nyuci gitu. Kalau lagi capek suka dipijitin gitu. Tapi sama-sama sih. Kalau Ani lagi sakit juga saya pijitin gitu. Saling melengkapi aja. Saling gitu. melengkapi ya. Kalau Ani yang bikin Ani bahagia apa sih? Sama kayak Edi. Oh, sama. Jadi yang bikin bahagia kalian berdua saling ini ya, saling melengkapi. Iya. Suka ini nggak sih, kayak kepikiran nggak kalau misalnya kayak sedih nih kalau misalnya nggak ada gitu? Kepikiran nggak? Kepikiran. Iya, suka kepikiran sih. Gimana, sedih tuh kami. Ani manja nggak ke Edi? Manja. Oh iya, gimana? Kayak mana itu manjanya? Ya suka gimana gitu. Tapi Ani ini bener-bener kayak pengalaman pertama kamu ya, maksudnya deket dan akhirnya menikah ya. Maksudnya ada laki-laki ya yang bener-bener mau merawat kamu ya, mengurus kamu ya. Iya. Ani punya pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang pastikan banyak juga yang mengalami hal yang sama seperti Ani. Bagaimana Ani bisa kuat sampai hari ini? Ada pesan nggak buat teman-teman dengan kondisi yang sama gitu? Gimana ya? Susah dijelasinnya.
Untuk tetap semangat, tetap Walau banyak cobaan, Ya. tapi Buat kalian-kalian semua yang dikasih cobaan, gimana tetap semangat ya, tetap happy walaupun kita sering menderita, sering sedih, sering dikasih cobaan. Kita harus semangat, harus bertahan, harus bersabar. Karena kan apa ya, susah dijelasin ya. Karena dia kayak aku harus sabar, harus semangat gitu. Ya, walaupun kita kondisinya gimana, tapi harus disyukurin. Apa adanya, harus menerima takdir. Walaupun kondisi kita tidak membaik, tidak sempurna kan manusia itu kan tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan yang sempurna. Gitu. Kalau dari Edi, terakhir untuk teman-teman di luar sana yang mungkin nggak percaya tentang cinta, Edi ada pesan nggak buat teman-teman di luar? harus selalu percaya diri gitu. Ya karena mau seperti apapun gitu, kita pasti ada gitu. Nanti suatu saat jodohnya pasti ada gitu. Jadi kita harus semangat aja, kalau lagi kerja aja dulu gitu. Nanti kalau udah waktunya pasti datang juga gitu. Ya jodohnya. Terima kasih Edi dan Ani sudah main ke sini. Terima kasih sudah diingatkan lagi tentang cinta. True love, ya kan? Cinta sejati. Makasih ya. Ini aku punya hampers buat Edi dan Ani. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini buat temen ngemil ya. Iya lagi. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kalian juga belajar sesuatu, karena aku benar-benar diingatkan lagi tentang cinta sejati. Kemarin itu ada pembahasan menarik aku sama temanku juga. Sebenarnya true love itu apa sih gitu. Satu, cinta terhadap diri sendiri. Dan cinta itu memang melebihi dari apa yang kita lihat. Karena keseluruhannya. Kayak sama, kan cinta itu rasa ya. Kita nggak bisa ngelihat tapi kita bisa ngerasain. Gitu. Terima kasih sekali lagi Edi dan Ani. Sama-sama. Sampai ketemu di episode bicara berikutnya. Dadah.